Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Tentu bagi orang-orang yang beriman, kedatangan bulan Ramadan itu selalu dinanti-nanti. Mengapa? Karena begini, pertama, Ramadan itu ibaratnya seperti pasar murah. Jadi kalau ada orang itu mendapat informasi bahwa tidak lama lagi akan kedatangan pasar murah, tentu mereka akan menyambut dengan sukacita, dengan gembira. Karena ketika di pasar murah, barang-barang itu diobral harganya dengan murah-murah. Jadi kalau di pasaran umum itu misalnya harganya 100.000, ya di pasar murah bisa 50.000, jadi diskonnya 50%. Sehingga kedatangannya itu selalu dinanti-nanti, kapan ya pasar murah ini kok tidak datang-datang. Nah, Ramadan juga seperti itu. Tentu ini bagi orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, Ramadan itu selalu dinanti-nanti kedatangannya. Karena pahala-pahala yang ada di bulan Ramadan itu diobral, pahalanya dilipat gandakan. Tidak seperti pahala ketika di luar Ramadan. Contohnya begini. Kalau orang beramal kebaikan di luar Ramadan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi kalau di bulan Ramadan itu tidak hanya 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bahkan bisa 1000 kali, bahkan bisa 1.000.000 kali, bahkan sampai lipatan yang tidak ada yang mengetahui. Anggap saja begini, kalau misalnya orang sodakoh 1.000 rupiah di luar Ramadan, itu akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat, balasannya 10.000. Tapi kalau sodakoh 1.000 rupiah itu di bulan Ramadan, itu balasannya bisa 100.000, bahkan bisa 1 juta. Nah ini yang kemudian dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman. Karena pahalanya berlipat-lipat, bayangkan 1.000 saja itu balasannya 1 juta. Kalau di luar Ramadan, 1.000 hanya 10.000, kan jomplang sekali ini perbandingannya. Makanya ketika Ramadan itu pun berakhir, bagi orang-orang yang beriman tentunya, mereka tentu juga kecewa. Kenapa Ramadan ini kok hanya 1 bulan saja? Mbok ya 1 tahun itu jadi Ramadan semua. Inilah yang kemudian Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku itu tahu berapa besar keutamaan, berapa besar pahala yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka berharap kalau bisa Ramadan itu jangan 1 bulan, 1 tahun jadi Ramadan semua. Wah ini hebat ini kalau 1 tahun Ramadan semua. Wong 1 bulan saja itu orang sudah betah-betah, no ini 1 tahun. Nah yang betah-betah no itu tentu kualitas keimanannya belum maksimal. Tapi bagi orang yang benar-benar maksimal kualitas keimanannya, itu ditinggal Ramadan itu malah kecewa, ditinggal Ramadan itu gelo. Kenapa kok Ramadannya hanya sebentar saja? Orang yang bisa seperti ini itu berarti tandanya orang yang imannya benar-benar kuat. Itu yang pertama, keistimewaan Ramadan. Kedua, mungkin sudah tidak asing lagi kita sering mendengar bahwa naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu dinilai ibadah. Jadi kalau seandainya Ramadan besok, orang kok kerjaannya hanya tidur saja, mulai pagi sampai sore hanya tidur saja, itu sudah dihitung ibadah. Ya tapi ya jangan begitu kalau bisa. Maksudnya dihitung ibadah itu begini, jadi puasa Ramadan itu hakikatnya tidak hanya sekedar menahan makan dan menahan minum, tapi bagaimana manusia itu bisa menahan nafsunya yang selalu mengajak pada hal-hal yang tidak baik. Ya, menahan tidak rasan-rasan, menahan tidak nyebar fitnah, menahan tidak menggunjing, tidak marah-marah. Itu semuanya harus ditahan. Nah, itu puasa yang sebenar-benarnya puasa itu seperti itu. Makanya hakikat puasa yang sebenarnya itu tidak hanya sekedar menahan makan, menahan minum, tapi bagaimana menahan nafsunya. Tidak nyinyir lagi, tidak jelek-jelekan orang lagi. Nah, agar orang itu tidak nyinyir, agar orang itu tidak jelek-jelekan orang, tidak menggunjing, maka solusi yang paling tepat itu dipakai tidur saja. Kalau sudah tidur kan tidak bakalan dia itu nyinyir, tidak bakalan dia itu menggunjing orang lain.
Kalaupun misalnya tidur kok masih nyinyir, ya, tidur kok masih menggunjing, ya tidak apa-apa, wong itu ngelindur. Orang ngelindur itu tidak ada hukumnya. Terserah mau ngomong apa saja, asal dia tidur, tidak ada dosanya. Makanya tidurnya orang yang ibadah, tidurnya orang puasa itu dihitung sebagai ibadah. Nah, ini keistimewaan bulan Ramadan itu seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang menarik. Sebenarnya banyak, tapi ini hanya beberapa saja yang saya sampaikan. Bahwa bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di hadapan Allah daripada baunya minyak misik. Kita tahu minyak misik itu minyak yang paling wangi, itu ternyata masih kalah wangi dengan bau mulutnya orang puasa. Padahal bau mulutnya orang puasa itu baunya itu tidak karu-karuan. Baunya itu basin, baunya itu badek tidak karu-karuan. Loh, itu logikanya bagaimana? Wong bau mulut yang badek, bau mulut yang basin seperti itu kok bisa berubah jadi wangi, itu loh bagaimana? Ini sebenarnya logis sekali, sebenarnya masuk akal. Begini, logikanya begini. Jadi Allah itu sangat cinta dengan orang-orang yang melakukan ibadah puasa, terutama sekali puasa Ramadan. Nah, karena cinta itulah bisa merubah segala-galanya. Apa-apa itu kalau sudah cinta, jauh itu berubah. Yang asalnya jauh menjadi dekat, karena dasarnya cinta. Yang asalnya berat jadi ringan, karena cinta. Yang asalnya sulit jadi mudah, karena cinta. Nah, ini sama. Bau mulut yang tidak sedap, karena Allah itu cinta, maka jadi wangi, bahkan wanginya melebihi wanginya minyak misik. Makanya tidak heran kalau penyanyi legendaris Gombloh atau siapa dulu pernah menyanyikan, kalau cinta sudah melekat, tahi kucing rasa coklat. Ya sama seperti itulah kira-kira. Logikanya apa? Tahi kucing kok bisa rasa coklat? Ya karena cinta. Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang puasa Ramadan. Makanya bau mulutnya yang basin, bau mulut yang tidak sedap, tidak enak itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Tapi ini catatannya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia tetap baunya tidak enak. Jangan-jangan nanti di hadapan manusia itu terus kemudian menguap begitu. Ya tetap tidak enak baunya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, itu indallah, di hadapan Allah bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi daripada minyak misik. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.